Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa. Baik, terima kasih. Selamat sore Mas Arief, Mbak Yolanda ya. Panggilannya apa? Sore, Yola. Yola ya, Mbak Yola, Bu Siwi, Mbak Vera ya. Baik Bapak dan Ibu, sudah hadir 4 narasumber kita. Jadi bahwa di rangkaian Jogja Coffee Week ini, Bapak dan Ibu bisa lihat di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, termasuk pada saat hari ini, kita banyak berbagi ilmu dengan para narasumber yang sangat berkompeten. Kemarin kita sharing tentang kopi, sharing tentang bagaimana UKM bisa melantai di bursa efek, dan hari ini kita akan bicara bagaimana memperkuat posisi UMKM dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi. Karena itulah kalau dilihat 4 narasumber ini dari masing-masing pihak nih. Ada dari Pemda DIY atau pemerintah diwakili Bu Siwi, Sugeng Enjing, Enjing ya, pagi ya tetap semangatnya ya. Ini dari pagi sudah bersinergi dengan Bu Siwi. Sehat Bu Siwi? Alhamdulillah. Ini loncat dari Malioboro, loncat ke Hotel Grand Rohan, loncat ke... Pokoknya seharian ini saya dengan Pak Romi. Izin Pak Robi, seharian dengan Bu Siwi tadi. Dari jam 6 pagi Pak Roh. Lalu Mbak Vera mewakili teman-teman dari Bank BPD DIY, sehat selalu. Sambil tes mic ini. Iya, sambil tes. Ya. Cek. Sehat dari kantor Sehat, ini? Alhamdulillah. Ya, dari kantor. Siap, Mbak Yola, sehat? Sehat. Salam manis, salam salatnyo. Wah, Mas Arif, salam, ini kalau nyebut Mas Arif salam sosmed ini ya. Baik Bapak dan Ibu, kita akan berdiskusi, tetapi saya akan coba review sedikit profil, karena ini yang menjadi maskot kita adalah 2 entrepreneur yang luar biasa ya. Jadi izinkan saya menyampaikan beberapa fakta. Nah, ini kalau Feni Rose ngomong fakta dan fakta. Nah jadi kalau kita lihat dari yang dibagikan oleh teman-teman di panitia, Mbak Yolanda Agatha, kita mengetahui bersama bahwa booming saladnyo tidak hanya salad ya, salad buah di Indonesia, orang bisa bilang yang pertama kali mempelopori adalah di Jogja, yaitu pelopornya adalah saladnyo. Tepuk tangan dulu dong bapak-bapak yang ibu-ibu luar biasa. Jadi kalau kita lihat rekam digitalnya ada, nanti dikoreksi ya Mbak Yola, ada 29 cabang, 2 franchise-nya, tapi yang menarik adalah dimulai tahun 2018 dengan modal 200.000 dari kos-kosan. Ya, kurang benar. lebih gitu ya. Iya benar. Kulaan dewe, belonjo dewe, dikupas sendiri, dikemas sendiri, dijual sendiri. Nah ini fakta yang luar biasa dan berkembang menjadi pelopor salad buah di Indonesia. Tepuk tangan untuk Mbak Yolanda Agatha dan timnya. Nah ini yang kedua juga luar biasa nih. Namanya boleh sama dengan yang lain, Arif Budiman yang lain. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat di rekam digitalnya, nah ini IG yang ngulik tentang kuliner terfavorit, terpadat, tertrafiknya ya punyanya beliau. @kuliner Jogja. Tepuk tangan dong untuk Mas Arif Budiman. Ya, bahkan kita lihat di tag in Asia itu nomor 4 di review sebagai salah satu portal atau traffic untuk mengulas kuliner di sosial media khususnya di IG. Kita berikan tepuk tangan untuk entrepreneur muda yang luar biasa. Nah, nanti jatahnya Bu Siwi, Mbak Vera, apa yang nanti bisa perkuat untuk UKM? Mbak Yola, bisa diceritakan jatuh bangunnya perjalanan Mbak Yola dan tim dari 200.000, bahkan kalau saya kulik sempat memutuskan awalnya tidak kuliah gitu ya, orang tua bangkrut, lalu berpikir wah Jogja ada kampus yang dengan biaya murah lalu diputuskan gitu. Boleh cerita sekilas perjalanan sehingga menemukan bahwa salad ini menjadi salah satu pilihan panjenengan untuk mengembangkan bisnis. Kami silakan Mbak Yola. Ya. Oke, terima kasih Pak. Jadi mungkin awal mulanya kenapa bisa sampai ke Jogja dulu ya. Jadi memang ceritanya tuh saya lahir besar di Jakarta, terus sampai kelas 3 SMP ceritanya tuh dulu orang tua bangkrut dan kita harus pindah ke Kalimantan. Nah di Kalimantan itu
sebenarnya cuman akan terusin sekolah karena pas di Kalimantan saya juga pisah sama keluarga karena harus sekolah. Jadi dapat beasiswa dari sekolah, tapi beasiswanya tidak mampu, bukan beasiswa berprestasi karena memang dari kecil nggak pernah ranking. Jadi anak biasa-biasa aja, pinter banget enggak, bodoh banget juga enggak gitu. Habis itu akhirnya bisa ke Jogja karena benar tadi kata Bapak, soalnya waktu itu lihat di Twitter ada kampus murah di Jogja. Jadi di tahun 2013 ada kampus yang uang masuknya cuma 500.000 gitu. Mungkin kalau dulu kan udah belasan juta, pas saya masuk tuh 500.000. Jadi datang ke Jogja bawa 1 koper, nggak punya motor, nggak punya kendaraan, ngekos di kosan 250.000. Jadi gitu. Jadi sampai di Jogja saya harus kuliah sambil kerja. Jadi sebelumnya saya kerja kayak di event-event gini nih. Jadi bayaran event, jadi freelance, jadi aser, jadi SPG gitu. Sampai satu hari saya tuh pengen makan salad. Jadi sebelumnya itu saya udah pernah jualan kayak minuman di Sunmore UGM, kalau enggak jualan di kampus gitu, tapi nggak pernah ada yang berhasil dan nggak pernah kepikiran juga mau jadi entrepreneur. Sampai akhirnya satu hari saya pengen makan salad buah, terus saya cari di Jogja, ternyata nggak ada. Jadi sebenarnya pengen beli, bukan pengen jualan gitu. Karena ngerasa, oh kayaknya nggak bakat deh jualan, selalu gagal gitu. Akhirnya setelah saya cari-cari nggak ada, akhirnya saya mutusin buat bikin sendiri gitu. Karena salad buah yang saya mau, yang tipikalnya creamy, manis, itu tuh nggak ada di Jogja gitu. Dan kalau ada pun dia PO kalau nggak salah gitu. Jadi akhirnya pas bikin sendiri, saya manfaatin sosial media untuk posting di WhatsApp sama di Instagram. Itu tahun berapa Mbak 2018. Yola? 2018 ya? Ya, 2018. Ya udah habis itu saya posting, malah teman-teman penasaran kayak, ini salad buah kok modelnya kayak gini, saya nggak pernah lihat. Nah dari situ baru saya tuh dapat insting, wih ini kayaknya bisa jadi bisnis deh gitu. Jadi awalnya kayak gitu, terus akhirnya saya open PO. Jadi open PO berbekal punya teman-teman, jadi kan open PO dapat 10 pieces gitu. Tapi kan kalau open PO saya harus bikin sendiri, harus anterin, harus free ongkir gitu. Nah, supaya saya ngerasa ini worth it, akhirnya saya japrin teman-teman saya juga satu-satu supaya mereka mau beli. Jadi otomatis kan kalau dijaprin kan pada kasihan gitu kan. Jadi ini sedikit memalak sebenarnya. Gitu ya udah akhirnya mulai dari situ saya jadi kayak ngelihat, wah ternyata ada market nih salad buah yang produknya belum terkenal, tapi sebenarnya kayaknya orang-orang tuh tertarik. Jadi mulai dari situ. 2018 berapa per hari dulu bisa sudah buat dari kos-kosan? Dulu 2018 awal-awal open PO itu paling 20 cup, 30 cup, ya? satunya 15.000, jadi omset 200-300.000. Oke, sekarang boleh nyebutin enggak? Sekarang per hari berapa cup? Ribuan Pak. Tepuk tangan dulu dong, ribuan cup dari 29 cabang dan 2 franchise-nya. Oke, nah lalu meneguhkan ini nih pilihan nih, menjadi entrepreneur lewat salad buah, seperti apa? Triggernya? Triggernya karena butuh uang kan sebenarnya. Terus habis itu ngeliat gitu, maksudnya kalau saya kerja event-event terus kayak gitu, kayaknya umur kan pasti makin lama makin banyak yang lebih fresh gitu kan. Terus habis itu saya pikir bisnis tuh akhirnya akan jadi pilihan yang tepat gitu. Soalnya kita pengennya sustain. Ya udah mulai dari situ. Kenapa bisa pilih saladnya akhirnya? Karena di waktu itu saya udah kuliah 5 tahun, belum lulus ceritanya. Dikejar sama orang tua, dibilang anak teman mama udah lulus, anak tetangga udah lulus, kamu kapan lulus gitu kan. Padahal kan dulu sambil kerja, mungkin mama lupa ya. Habis itu di tahun kelima itu pas mulai saladnya saya kan sambil skripsi. Jadi setiap saya skripsi saya tuh harus ngalahin supaya nggak jualan, supaya bisa cepat lulusin. Tapi ternyata skripsinya gagal Pak. Skripsinya gagal, mulai Saladnya dari laris, situ. Apa? Skripsinya gagal, saladnya laris tapi. Amin. Nah itu mungkin jalan Tuhan ya. Jadi semenjak itu saya putusin gitu kayak Tuhan kalau misalkan saya belum bisa lulus, tolong dong kasih sesuatu ke saya supaya saya bisa banggain gitu. Jadi saya bertekad, oke saya nggak bisa lulus tahun kelima nggak apa-apa deh, tapi tahun depan saya mau bawa orang tua saya sama keluarga saya ke Jogja. Karena selama saya di Jogja, keluarga nggak pernah datang karena biaya. Gitu. Jadi mulai dari situ bertekad, terus didukung juga sama beberapa privilege-nya kayak si Instagram algoritmanya lagi bagus, terus waktu itu lagi masuk GrabFood, GoFood, mereka lagi keluarin promo besar, terus plus saya juga suka main sosial media, jadi diupdate di situ terus. Diperkuat dengan sosial media ya? Ya benar. Baik, tepuk tangan dong untuk Mbak Yolanda Agatha, kita masih ingat di awal ya, Selokan Mataram dekat Seturan.
Jadi kalau kita pengen beli langsung itu bisa bersaing dengan teman-teman ojek ya. Jadi tepuk tangan sekali lagi untuk Yolanda Agatha dengan Terima salad kasih. Nyonya. Baik, nah Mas Arif, dari yang disampaikan Mbak Yola kan tidak hanya di produk pilihannya yang menarik, tetapi beliau tadi menyampaikan promosi lewat sosial media. Dari pengalaman Mas Arif, tentu kan @kuliner Jogja tidak serta-merta ya dari 2013 berjuangnya. Nah, kenapa pilihannya pada konteks membuat platform @kuliner Jogja lewat, saya lihat food vlogger, food blogger, konsultan sosial media untuk kuliner. Pilihannya seperti apa dulu Mas Arif? Bisa di-sharing? Terima kasih Pak Romi, Bu Vera, Bu Tiwi dan Mbak Yola. Untuk kuliner Jogja sendiri sebenarnya awalnya dari tahun 2013 akhir ya Pak. Jadi waktu itu kita bikin kuliner Jogja karena memang waktu itu keresahannya teman-teman yang di dunia kuliner bingung kira-kira promo pakai apa lagi ya kuliner ini, sedangkan waktu itu masih dengan media konvensional seperti koran, terus ada televisi dan radio. Tapi mereka ngerasa kok kayaknya media konvensional ini masih belum tepat sasaran, karena bisa dibilang waktu itu mungkin ada pergeseran antara dari media konvensional ke media digital. Jadi waktu itu di 2013 cobalah bikin akun Instagram namanya @kulinerjogja. Dari awal keresahannya teman-teman pengen ngebantuin UMKM. Ditambah waktu itu memang hobinya lagi makan nih. Hobinya makan sambil kita kok kayaknya asik ya di Jogja punya salah satu media yang bisa jadi media informasi, bisa ngangkat kuliner tradisional di Jogja sambil bantuin teman-teman UMKM. Akhirnya dari 2013 bikinlah @kulinerjogja. Nah perkembangannya sekarang memang kita udah berkembang, ada beberapa media lainnya, tadinya memang hanya Instagram, cuman karena tuntutan dunia ini banyak sosial media, sekarang berkembang ada ke Instagram, TikTok juga ya. Terus YouTube juga ada, terus di Twitter kita juga main, sama yang baru kita launching ini sebenarnya podcast Mas. Oh, podcast ya? Ya. Terus satu sisi kita kok kayaknya banyak ya yang bisa dibantu selain media promosi, karena banyak banget brand-brand yang menganggap sosial media ini masih salah satu media yang bisa dibilang nggak usah serius-serius deh mainnya. Gini aja udah laku gitu ya? Ya, nah di situ kita coba ambil celahnya, gimana kalau misalnya kita sekalian handle sosial medianya. Kita bantuin di situ, terus nggak di situ aja, seperti tim desain kita juga ada, kayak misalnya pembuatan buku menu, kemudian ada kayak media-media promosi marketing seperti spanduk dan lain-lainnya. Ada orang yang pengen bikin tapi nggak bisa desain dan lain-lain, kita bisa bantu dilayani sekalian. Ya, sekarang kita alhamdulillah udah dalam bentuk PT, kita rapiin semua. Dalam PT itu kita ada beberapa media juga. Ada kuliner Jogja, itu biasanya buat informasi kuliner yang ada di Jogja. Terus ada namanya loker kuliner YK, jadi itu khusus untuk informasi loker di bidang kuliner. Terus ada lagi namanya promo di Jogja, itu khusus buat promo. Promo ya? Promo aja. Terus kita juga punya keresahan waktu itu, kok kayaknya kuliner tradisional bisa diangkat lebih luas lagi ya. Jadi kita bikin sekarang sebuah merchandise, kita titipin di Hamzah Batik yang temanya itu kayak kopi jos, angkringan, ya mie ayam. Jadi kita coba memperkenalkan kuliner-kuliner di Jogja ini lebih luas lagi. Kita titipin di beberapa tempat, salah satunya yang paling besar itu di Hamzah Batik. Nah setelah itu makin kesini, alhamdulillah orang makin sadar nih, ternyata sosial itu powerful banget ya. Boleh, iya. Nah ternyata makin kesini orang tuh makin sadar kalau sosial media itu ternyata sangat berpengaruh sekali. Dan bagian penting bagi proses usaha mereka ya. Jadi kayak untuk urusan promosi, sekarang orang pasti larinya ke sosial media. Apalagi sekarang Jogja ini bisa dibilang Indonesia kecilnya nih. Semua makanan dari daerah Aceh sampai ke Merauke itu ada di Jogja. Ditambah anak-anak kuliahan pun ada di Jogja juga. Jadi bisa dibilang kita pengen ngebantu UMKM kuliner yang ada di Jogja. Sip. Mas Arif, satu pertanyaan. Kan tidak mudah seperti sekarang ya. Boleh ceritakan proses kreatif dan
promonya untuk meyakinkan teman-teman UKM, ini ada nih Kuliner Jogja, saya menjadi bagian. Ya. Nah, prosesnya seperti apa? Apa memang datengin satu persatu, nyicipin, dibeli dulu produknya seperti apa? Bisa diceritakan prosesnya? Untuk prosesnya sendiri, waktu itu di akhir tahun 2013, memang waktu itu teman-teman pribadi sibuk nyari kerja nih Mas. Sibuk nyari kerja, tapi saya ngerasa kok yakinnya di kuliner Yogyakarta ya. Akhirnya saya coba nyari konten, perkuat kontennya, biar orang itu mau tertarik lihat kuliner Yogyakarta. Maaf, konten pertama apa Mas yang dicoba di masih ingat nggak? Kuliner apa? Iya. Kalau nggak salah itu gudeg Yujum. Oh, gudeg Yujum kalau ya? nggak salah. Oke, Iya, siap. Kalau nggak salah ya. Nah itu di 2013 kita coba konten-konten tradisional ini kan banyak yang suka. Iya. Apalagi hidden gem seperti itu. Akhirnya kita bikin konten yang banyak biar orang itu tertarik. Nah dari situ orang, waktu itu saya ngerasa dari 3 bulan pertama follower itu cepat banget naiknya. Iya. 3 bulan pertama itu 5.000, 7.000-an. 3 bulan pertama ya? Iya. Dari situ kayak ngerasa, cepet banget ya Luar naiknya. biasa. Dan alhamdulillahnya waktu itu baru, yang main belum begitu banyak Mas, baru ada 4 akun. 4 akun ya? Iya. Nah dari situ kita ngerasa alhamdulillahnya klien datang sendiri nih. Oke. Karena masih blue ocean lah. Nah akhirnya ya udah mulai kita seriusin, kita bikin tim, dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bantu UMKM Jogja. Kalau sekarang boleh disampaikan followernya berapa sih Mas? Akunnya kan banyak nih, yang traffic paling luar biasa untuk motivasi teman-teman UKM juga. Ya, untuk Instagramnya itu di 487.000. 487.000, tepuk tangan dulu dong, luar biasa traffic followernya. Oke, belum yang lain ya ditambah ya. Iya. Oke, baik, sebelum ke Bu Siwi sama Bu Fira, satu pertanyaan lagi. Karena ini penting bagi kita Bapak-Bapak dan Ibu. Mbak Yola mungkin bisa disampaikan saat ini dari 29 cabang, 2 franchise, berapa sih sebenarnya sumber daya yang terlibat, pegawai, lalu supplier. Karena ini penting bahwa UKM itu punya dampak sebenarnya dalam sektor-sektor yang lain. Bisa disampaikan? Oke, mungkin secara total karyawannya udah sekitar 140-an. 140-an, itu karyawan ya? Ya karyawan, kalau suppliernya puluhan. Puluhan ya? Iya. Oke, tepuk tangan dong Bapak dan Ibu, ternyata punya dampak dari usaha Saladnyo. Juga di Mas Arif tentunya. Nah sekarang ke Bu Siwi nih Bu Siwi. Bapak dan Ibu, sebagai informasi juga bahwa talkshow kita sore ini adalah kerjasama teman-teman Jogja Coffee Week di seri yang ketiga dengan Dinas Koperasi UMKM juga dengan teman-teman yang lain. Karena ini juga tagline yang kita bawa sebenarnya adalah si bakul jajah deso milangkori. Tapi sekarang si bakulnya hadir di Jogja Coffee Week. Tepuk tangan dong untuk komen Pemda DIY lewat Dinas Koperasi UMKM. Bu Siwi, Mbak Yolanda, Mas Arif adalah profil entrepreneur muda. Baik di bidang produk barang maupun jasa. Nah perjuangan ini kan luar biasa Bu Siwi ya. Berjuang mencari bahan, memproses proses kreatifnya lalu memasarkan. Nah apa sih yang sebenarnya menjadi peluang sekarang teman-teman muda UKM ini bisa bekerja sama dengan Pemda DIY lewat Dinas Koperasi UMKM. Dan juga bisa disampaikan program-program di tempatnya Bu Siwi. Kami silakan Bu Siwi. Matur nuwun Mas Romi. Kalau pertama saya sebelum menjawab Mas Romi, kalau sudah ada Mbak Yolanda sama Mas Arif, ini tambah lagi Yolanda Arif, kayaknya saya lebih enak lagi, tinggal duduk aja. Yang nyelesaikan biar Mas Arif sama Mbak Yolanda gitu ya. Ini menjadi inspirasi yang sangat luar biasa karena intinya kan tadi kan ada tekad, ada nekat tapi tekadnya juga kuat. Jadi kan seperti itu. Jadi ini menjadi programnya apapun, kegiatannya banyak sekali tapi kalau tidak ada seperti Mas Arif, Mbak Yolanda, program kita nggak ada artinya gitu. Jadi komitmen pemerintah ini sudah sangat luar biasa tapi komitmen ini punya target gitu. Kalau kita bicara seluruh Indonesia, salah satu tugas kita adalah penumbuhan wirausaha ya. Perpresnya sudah turun juga, Perpres nomor 2 tahun 2022 terkait dengan kewirausahaan. Target pemerintah 3,95, target Pemda DIY adalah 4 tahun 2024. Nah sekarang ini kami masih kurang banyak gitu. 4% maksudnya? 4%, kita baru 3, nah itulah yang sebetulnya menjadi target-target apa saja yang harus kita lakukan. Maka Pemda DIY melalui beberapa, ini salah satunya Dinas Koperasi ya.
Tadi sebelum ke sini kami juga dengan OPD yang lain, salah satunya Dinas Pendidikan untuk bagaimana penumbuhan wirausaha yang handal ataupun yang tangguh. Nah, programnya apa? Pasti kita melebihi dari beberapa aspek seperti hari ini sebetulnya si Dilan ini juga menjadi salah satu strategi ya. Si Bakul, Jajah Desa, Milangkori. Kita cari potensi-potensi dan mensosialisasikan terhadap kondisi atau program pemerintah. Programnya satu, yang pertama adalah kita sebelum melakukan program kegiatan, kita melakukan pemetaan Pak Romi. Pemetaan sebetulnya kondisi yang ada di luar itu seperti apa? Kondisi sumber dayanya, sumber daya dari sisi kemampuan dari para pelaku usahanya, kemampuan dari para masyarakatnya juga. Yang kedua, bagaimana sebetulnya kondisi sumber daya alam yang bisa kita optimalkan. Nah, maka kami melalui 6 aspek, satu terkait dengan aspek sumber daya manusianya, yang kedua dari sisi produknya terus kita tingkatkan saat kita akan menumbuhkan wirausaha pasti kita akan melekat terhadap produk. Produk itu tidak hanya bicara food, craft, fashion, kalau bicara wirausaha juga, ini kan spirit ya, tapi bicara UMKM, kita juga punya Pergub 18 yang di dalam Pergub ini tidak bicara hanya food, craft, fashion. UMKM ini bicara bagaimana jasa juga dari sektor pariwisata salah satunya. Bagaimana kita melihat peluang-peluang seperti hari ini Jogja Coffee Week ini pasti kita berdampak juga terhadap pariwisata gitu ya. Ini kan mesti ada kaitannya gitu. Selain ini saat kita akan melakukan intervensi program kegiatan yang ada di Pemda DIY saat apa sih sebetulnya kita melakukan pendampingan, pembinaan dengan model on class, dengan model inkubator bisnis, dengan beberapa fasilitasi dari sisi produknya, legalitasnya, mungkin dari sisi packagingnya, kualitasnya, tapi kita juga bicara bagaimana sebetulnya kalau keuangan nanti biar Mbak Vera saja, saya nggak bicara gitu ya. Kalau soal ini bagaimana sebetulnya pasar, produknya, komitmen dari para pelaku usaha ini sudah sangat luar biasa, tapi bicaranya pasti pasarnya ada nggak gitu ya. Nah maka Pemda DIY juga melalui beberapa strategi, tentunya strategi ini juga kita melihat atau membaca atau menerima masukan dari teman-teman seperti hari ini yang menyelenggarakan siapa? Ini komunitas gitu, komunitas bersinergi dengan beberapa lembaga, kita tidak bisa sendiri pemerintah, maka bagaimana pasar, bagaimana strategi pemasaran ini juga menjadi salah satu intervensi dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Nah yang terakhir yang keenam adalah aspek terkait dengan digitalisasi karena tadi Mas Arief sudah sangat luar biasa ini sampai sudah ini kalau ini udah nyalon master mentor legislatif sudah menang ini sudah berapa ribu ini Mas followernya gitu nah, nggak usah ini udah followernya sudah ikut semua tapi ini kita bicara terkait dengan bagaimana meningkatkan kapasitas yang menjadi pelaku usaha. Jadi Pemda sudah sangat luar biasa, pasti saat kita akan masuk di sana kita memang sudah ada goalnya ya, goalnya adalah target yang kita tentukan karena kalau kita bicara target, rasio kewirausahaan dari Pemda DIY ini masih kalah dengan Riau, gitu Riau. Ini Pak Robi bukan apa ya, yang ini nih dari pemerintah itu, kenapa kalah? Ternyata wirausaha yang ada di Pemda DIY itu dinilai ini masih apa ya, masih banyak sendiri-sendiri gitu ya, mungkin kan itu. Tapi rasio itu indikatornya gini, seperti Mbak Yolanda ini sudah masuk rasio kewirausahaan karena rasio kewirausahaan adalah UMKM pelaku usaha yang sudah dibantu oleh tenaga kerja dibagi jumlah tenaga kerja yang ada di wilayah tersebut. Artinya UMKM ini kan impact-nya itu tidak hanya sekedar ya saya menjadi pelaku usaha, tapi bagaimana bicara pengurangan kemiskinan, bagaimana terkait dengan pengangguran ini menjadi masuk di sana. Jadi intinya dari Pemda DIY supportnya dari sisi pendataan, program kegiatan yang melekat terhadap pembinaan, pasar kami juga fasilitasi salah satunya dengan ongkir, tapi ongkir itu tidak bicara ongkirnya, tapi di dalam ongkir ini ada sebuah edukasi. Karena yang masuk di ongkir, masuk si bakul dulu, nanti kita kurasi. Nah inilah sebetulnya di sana bagaimana produknya, bagaimana kualitasnya, bagaimana kuantitasnya, bagaimana kontinuitasnya ini melekat di sana. Bagaimana foto produk. Jadi saat kita melakukan pemenuhan atau memenuhi terhadap
capaian target penumbuhan wirausaha di Pemda DIY, pasti kita juga akan melekat terhadap apa-apa yang menjadi ekosistem yang nantinya melekat di dalam wirausaha tersebut. Ya. Oke, baik, kita berikan aplaus dong untuk Bu Siwi. Nah, satu lagi mumpung ini terlintas di pikiran saya Bu Siwi, karena tema besar kita kan bagaimana membangun kolaborasi untuk bisa mempercepat penumbuhan UMKM. Nah, ini ada Mbak Yola, ada Mas Arief. Kira-kira kemungkinan sinergi ya Dinas Koperasi UMKM yang mewakili Pemda DIY dengan talent-talent luar biasa ini seperti apa Bu Siwi? Kan ini ada penumbuhan yang baru, tetapi ini kita sudah ada 2 nih. Mungkin nggak misalkan Mbak Yola mendampingi, mengkurasi, membantu teman-teman Pemda DIY untuk sektor kuliner, Mas Arief mungkin di teman-teman yang bergerak di IT gitu ya. Silakan langsung direspon Bu Siwi. Oh, sangat bisa sekali. Seperti tadi, kalau sudah dihadirkan Mas Arief dengan Mbak Yolanda, saya sudah selesai, tinggal duduk aja gitu. Tinggal nempel laporan. Ini menjadi apa? Inilah sosiopreneur. Mbak Yolanda sekarang sudah, kalau dulu kan Mbak Yolanda sudah, wah pahitnya di sana, manis-manisnya bukan untuk Mbak Yolanda lagi, tapi Mbak Yolanda bisa menjadi apa ya, transfer knowledge kepada para pelaku usaha. Jadi mungkin sekarang kalau kita lihat salad itu kan tidak hanya saladnya ya, mungkin ada beberapa memungkinkan nggak Mbak Yolanda gitu. Mbak Yolanda ini teman-teman ini juga dikasih, kita bukan bukan melakukan tambah saingan, produknya banyak, tapi dimungkinkan produknya ada tapi punya keunikan, tapi kualitasnya juga sama-sama dijaga. Nah, dari Mbak Yolanda inilah spiritnya yang pastinya bisa. Begitu juga Mas Arief gitu. Sampaikan, mungkin kita juga akan mencetak Arief lagi, Yolanda lagi. Nah, gitu. Ada 100 Arief, ada 100 Yolanda. Kami tinggal duduk manis. Siap. Artinya ada peluang Mbak Yolanda, Mas Arief untuk juga mengisi kelas-kelas kewirausahaan yang ada di teman-teman gitu. Dinas Koperasi Bu Siwi ya. Asal kita bisa nanti yang pasti akan kami repoti. Siap. Ya. Baik, tepuk tangan untuk komitmen Pemda DIY melalui Dinas Koperasi UMKM. Terima kasih Bu Siwi. Nah, sekarang Mbak Vera, tadi kita sudah lihat ya, kalau perjalanan Mas Arief, Mbak Yolanda kan mungkin bisa dibilang skok kantongnya dewe Mas ya di awal ya Mbak Yolanda. Nah, sekarang dengan kemudahan fasilitas, apa sih yang sebenarnya menjadi bagian penting dari program teman-teman di Bank BPD DIY untuk bisa mensupport teman-teman UKM di DIY? Silakan Mbak Vera. Baik, sebelumnya Mas Romi, ini mudah-mudahan semua menyimak dengan serius ya, karena nanti kita ada goodie bag. Oh siap, Tebak-tebakan makasih. nanti, kalau konsentrasi fokus pasti nanti ingat apa yang kita akan ajukan pertanyaan ya. Monggo. Ya, Bank BPD DIY ini adalah bank daerah yang di salah satu misinya adalah sebagai agen pembangunan. Artinya di dalam situ kita sangat berpihak kepada UMKM. Dan itu memang menjadikan sebuah target di dalam portofolio kredit kami, UMKM kita harus mencapai persentase tertentu. Nah, saat ini kredit produktif di Bank BPD DIY itu sudah 52%. Konsumtifnya tuh malah 48%. Jadi kita malah lebih lebih larinya lebih kenceng yang produktif. Nah, di antara yang produktif itu 65%-nya adalah UMKM. Jadi kalau dari keseluruhan outstanding yang ada di Bank BPD DIY itu 40 sekian persen itu UMKM. Ya, memang kita ke situ ya, Mas. Jadi kalau bicara UMKM tuh nggak habis-habis dan sangat menarik. Ya, kita juga saya sering membuat slogan-slogan kur kredit usaha rakyat. Itu kan di semua bank punya ya, semua bank sama. Kenapa kok kami berani menyebut kami kur istimewa? Itu pasti ada artinya. Ya. Kalau dari sisi bunga itu semua sama. 3% untuk super mikro sampai dengan 10 juta. Di atas 10 juta sampai dengan 500 juta itu bunganya 6% menurun. Efektif atau setara dengan 0,27% per bulan. Nah, apa yang membuat beda? Itu karena kami seperti tadi dengan Bu Siwi, saya dengan Bu Siwi ini di mana-mana ketemu. Nang diwae ya Bu ya, sampai ke tempat urusan UKM mesti ketemu. Urusan UKM itu mesti ketemu. Ya, hari ini saya senang sekali ketemu Mbak Yola dan Mas Arief. Karena kami juga kalau memberikan kredit kepada UMKM tuh enggak terus ngasih kredit, wes Jarno terserah kue, enggak. Kami melakukan pendampingan, kami memiliki database nasabah UMKM kami dan kami juga memiliki UKM Center. Kita juga mengembangkan program-program dan saya selalu bergandengan tangan dengan Cibakul karena di platform Cibakul itu disitulah kita bisa saling bergandengan tangan, berkolaborasi, bersinergi untuk mendampingi UMKM seperti itu.
Di antaranya ya Mas, kita yang sedang kita gagas dan ini segera akan kita luncurkan adalah program Wirausaha Belia yang Usaha Belia. yang kita bekerja sama dengan sebagian besar kampus di Jogja. Nanti akan kita buat sebuah ekosistem bisnis. Nah ini keberadaan Mbak Yola, Boleh Mas di-sharing Arif. Mbak Vera seperti Ya. apa konsep atau yang sudah dilakukan di Ya. Wirausaha Belia? Ya, kita mengkonsep di situ ada mahasiswa entrepreneur itu sendiri sebagai pelaku usahanya ya. Lalu ada kampus yang mewadahi mereka, termasuk juga mendampingi. Lalu ada bank sebagai untuk akses pembiayaan, untuk digitalisasi dan sebagainya. Lalu ada Sibakul, itu nanti mendampingi juga di dalam pendampingan kayak kurasi produk, macam-macam ya. Lalu ada satu lagi peran seperti Mbak Yola kayak gini ya. Kalau Mas Arief itu lebih ke mengisi mentor. Kalau Mbak Yola nggak sekedar mentor saya rasa. Di skema ini tidak sekedar mentor. Tapi Mbak Yola bisa seperti off taker gitu. Karena beliau sudah membutuhkan supplier yang banyak. Beliau juga membutuhkan tangan-tangan yang banyak untuk memasarkan produk saladnyo misalnya. Nah ini bisa ditangkap oleh mahasiswa. Di antaranya seperti itu. Tidak, nanti produknya macam-macam dan tidak hanya produk tapi juga jasa. Seperti itu. Kira-kira skemanya seperti itu. Jadi ekosistem bisnis. Baik, satu Iya. Mbak Vera, di Bank BPD kan ada semacam UKM Center ya. UKM Center, Nah kira-kira iya. teman-teman pelaku UKM yang ada di DIY bagaimana cara mengakses? Apakah harus datang atau by digital? Lalu fasilitas layanan apa yang bisa diberikan untuk teman-teman UKM di DIY? Ya, gini Mas Romi. Jadi wis anggere dadi nasabah BPD DIY sudah nanti kita daftarkan jadi member. Jadi nasabah BPD DIY apa? Tidak harus kredit dulu, enggak apa-apa. Nanti jadi nasabah digital dulu, Oke. mengakses rekening Nasabah QRIS tabungan boleh ya? QRIS, tabungan boleh tapi dilengkapi dengan KRIS, ya mobile banking gitu ya. Nah, dengan KRIS kan otomatis transaksi usahanya akan melalui tabungan Bank BPD DIY dan juga memudahkan para pelaku usaha untuk melihat record usahanya ya. Kalau misalnya tunai itu kadang-kadang ya, nyun sewu kalau pedagang tradisional itu barangnya habis, duitnya nggak ada. Bingung kemana, ternyata anaknya minta beli bakso apa. Gitu ya, karena mereka belum memisahkan kantong kanan, kantong kiri. Kantong kanan untuk usaha, kantong kiri untuk pribadi belum ada pemisahan-pemisahan seperti itu. Dengan membudayakan cashless itu menjadi salah satu cara untuk bisa disiplin dalam pengelolaan keuangan Dan itu usaha. transformasi digital kita juga di UKM Iya. jadi lebih cepat ya Iya, Mbak Vera? betul sekali Mas Romi. Baik, Bapak dan Ibu kita berikan plus untuk 4 narasumber kita. Nah, kita tadi sudah mendengarkan banyak kisah sukses, lalu juga program-program di Pemda DIY dan teman-teman di Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah kita pingin ke teman-teman dulu, nah ini mohon izin Pak Robi, satu komen singkat karena representasi stakeholder di DIY sudah hadir. Oh iya Bapak, ini sesepuh harus, artinya kan tadi ada harapan kita memperbanyak semacam yang dilakukan Mbak Yola, Mas Arief dan juga saya yakin juga ekosistem di Coffee ini. Apa sebenarnya bagian penting yang menjadi konsen kita di waktu dekat ini Pak Robi? Saya kira catatan dari Bu Siwi penting bahwa kalau ekonomi Jogja ini akan berkembang, minimum pengusahanya 4%. Ya di negara lain 8%, 11%. Kita mengejar yang 4% yang pertama. Yang kedua, bahwa yang diperlukan dalam situasi sekarang ini, Yolanda saya appreciate mengatasi kesulitan ekonomi sekarang ini, ada yang disebut dengan hilirisasi. Bu Siwi tugasnya membuat hilirisasi. Hilirisasi yang penting yaitu masuk ke industrialisasi. Jadi startup ini harus didorong ke industrialisasi, ada penyerapan tenaga kerja dan ada nilai tambah. Dan jadi kalian bekerja ada dua, untuk penyerapan tenaga kerja juga menimbulkan nilai tambah. Kalau nilai tambahnya berkembang, tentu ekonomi kita akan membaik. Dan yang lebih penting lagi saya kira Bank BPD DIY, terima kasih dengan kurnya. Saya berharap juga nanti Bank BPD, karena sekarang adik-adik ini mereka sudah mulai menjual barangnya ke luar negeri. Bu Siwi sudah bantu untuk pakai macam-macam. Kalau bisa BPD segera menjadi bank devisa. Matur nuwun. Silakan Mas Abro.
Saya mungkin lebih mau bertanya ke Bu Yolanda ya. Tadi kan saya dengar ceritanya ya, itu sejak awal bikin itu langsung laku gitu aja atau ada kegagalan-kegagalan? Terus kalau memang ada yang gagal, terus cara bangkitnya kembali bagaimana? Itu saja, terima kasih. Nggak mungkin langsung rame sih Pak. Pasti dari awal juga kayak tadi saya ceritain, misalkan nih saya open PO yang laku cuma 10, sedangkan kan kalau yang laku 10 cuma dapat duit berapa kan, jadi mau nggak mau japriin teman satu-satu, terus habis itu namanya buang produk gara-gara kualitasnya nggak sesuai juga udah biasa, terus gimana caranya bikin apa ya, bikin customer tuh nambah terus, karena kalau misalkan yang beli cuma itu doang kan mereka juga punya masa jenuh nih, nggak mungkin makan tiap hari, nggak mungkin 3 hari sekali, jadi pasti gagalnya banyak banget, cuman kan kadang kita nggak posting aja kan, yang diposting yang keren-keren gitu. Terus kalau misalkan gimana caranya supaya semangat lagi ya, kalau saya sih karena kebutuhan ya Pak, karena kan udah biayain diri sendiri dari SMA, jadi kalau motivasinya tuh sebenarnya saya selalu punya motivasi kecil-kecil, jadi punya goals kecil-kecil yang bisa dicapai. Misalkan kalau kayak dulu supaya bisa semangat kerja lagi, karena saya tuh pengen beli makanan tanpa lihat harga. Itu keinginan dari dulu gitu, karena dulu saya pernah hidup enak, terus jatuh. Jadi kalau ibarat kalau pernah di atas terus jatuh, pasti dia punya bayang-bayang kalau dulu tuh enak ya, beda kalau misalkan yang hidupnya dulu segini tapi segini aja. Nah itu motivasi saya. Tapi setelah saya udah bisa beli makanan tanpa lihat harga, saya cari lagi motivasi yang bisa saya capai lagi. Misalkan oh ya saya pengen buka lapangan pekerjaan nih gitu. Jadi pokoknya cari motivasi kecil-kecil yang buat kita tuh ketika lagi capek kita lihat kenapa kita mulai ini gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Yola. Sudah terwakili Mas Abro ya, intinya terus tetap. Wah, baik, kami persilakan satu lagi bagi Bapak dan Ibu, rekan-rekan UMKM dan teman-teman di Jogja Coffee yang ketiga untuk bisa memberikan pertanyaan atau bukan juga usulan mumpung ini hadir tokoh-tokoh terkait di UMKM. Kami persilakan. Perkenalkan saya Ari. Saya tadi dengar dari belakang pemaparannya dan itu sangat inspiratif sekali. Pertanyaannya ada satu pertanyaan Pak, tetapi untuk semua narasumber. Ya, silakan. Ya, untuk Kak Yola secara pribadi menginspirasi saya karena saya pengikut sebelum menikah hingga sudah menikah gitu ya. Dan kenapa saya menginspirasi Kak Yola? Terinspirasi karena sama-sama produknya adalah produk untuk kesehatan, makanan sehat. Kebetulan saya yogurt, Habo yogurt gitu. Nah pertanyaannya untuk Kak Yola, saat ini kehidupan lifestyle yang sehat itu sangat berpengaruh. Tetapi bagaimana caranya karena kita memiliki produk yang lifetime-nya sangat singkat, itu bagaimana cara strateginya gitu. Karena singkat ya, kalau salad kan cuma beberapa hari, yogurt juga cuma beberapa hari gitu. Apalagi memang saya membuatnya untuk konsumsi anak saya sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua untuk Mas Arief, jangan ini Mas, jangan, karena pasti dapat ya. Untuk Mas Arief sendiri saya juga mengikuti sebagai food blogger, food reviewer dan pengusaha juga ya. Mas Arief bagaimana kalau di viewernya Mas Arief itu banyak sekali makanan-makanan yang sifatnya itu tahan lama ya. Nah kalau menurut Mas Arief sendiri, seperti kami produk-produk yang masa simpannya itu sedikit, apa yang harus diperhatikan sebagai food reviewer untuk kami sendiri? Terus Ibu, terima kasih banyak Ibu, karena saya juga binaan Ibu di Jogja maupun di Sleman. Untuk Ibu sendiri, apa yang menjadi impian Ibu bagi UMKM seperti kami, apalagi kami yang baru merintis gitu. Kak Vera, halo Kak Vera. Kak Vera pelanggan lama Habo Yogurt. Ini Habo Yogurt ya. Terima kasih sekali. Mbak Ari ya? Iya, saya Ari gitu. Nah itu aja bagaimana sebagai pendukung kami, usaha mikro ini terus berkembang dan tadi tidak patah semangat. Apalagi kalau kita melihat banyak sekarang yang bisa ekspor terus ke luar negeri atau kalau enggak ke luar pulau, tetapi untuk makanan-makanan yang masa simpannya singkat itu kami harus seperti apa? Apa cari produk lain? Ya, terima kasih. Baik langsung Mas Arief dari ujung. Ini penting nih karena biar nggak kita dikira milih-milih untuk meng-up-nya. Monggo Mas Arief. Ya,
Tadi pertanyaan kalau nggak salah saya ulang lagi Mbak ya. Gimana caranya buat bikin konten untuk produk yang lifetime-nya itu nggak panjang? Iya, betul. Ya, sebenarnya kalau untuk bikin konten sendiri, pasti teman-teman mikirnya adalah gimana caranya mengangkat produknya. Tapi yang perlu saya highlight adalah banyak nih ketika dalam perjalanan nih Pak, Mbak, Mas, banyak yang usaha kuliner tapi nggak tahu target marketnya. Jadi kalau menurut saya pribadi sebelum ke sana diperjelas dulu target marketnya siapa, nanti di sosial medianya baru diperjelas lagi consumer journey-nya si target marketnya itu ngapain aja sih kalau beli yogurt, caranya gimana, terus manfaatnya apa aja. Nah kalau untuk lifetime-nya sendiri, kalau menurut saya sih itu teknis banget sih, nanti dijelasin Mbak Yolanda, karena Mbak Yolanda ahli di awet-awet ya Mbak. Jadi kalau menurut saya pribadi daripada bingung cara bikin kontennya gimana, lebih baik perjelas target marketnya, pelajarin gimana caranya dapetin produk yogurt itu biasanya gimana sih. Terus yogurt selama ini itu ada yogurt yang kayak gimana, bisa ditambahin nilai plusnya lagi gimana. Mungkin yogurt memang lifetime-nya belum panjang ya, tapi mungkin bisa ditambahin lagi beberapa kayak, oh yogurtku unik loh, ada tambahan ininya, ada satu faktor wow-nya yang bisa diangkat lagi di sosial media. Kayak gitu Mbak. Gitu Pak Ari. Makasih. Ya, kita belajar tentang STP dan unique selling point lagi nih. Pak, kalau kita sudah bikin buyer persona buyer, jadi sudah mengidentifikasi kayak gitu. Berarti tidak semuanya cocok untuk yang sama. Cocok untuk salah satu metode ya. Misalnya kalau untuk Mas Arief itu sesuatu yang bisa boom. Bisa nggak sih Mas kalau kayak yogurt itu melalui food blogger kayak Mas Arief gitu? Karena kan sedikit. Sebenarnya kalau ngomongin bisa atau enggaknya bisa Mbak. Cuman yang jadi pertanyaannya adalah tepat sasaran atau belum. Daripada kalau menurut saya pribadi, kalau misalnya emang masuk di food bloggernya terlalu umum, coba cari misalnya influencer yang membahas tentang kesehatan. Atau bisa jadi kita ngasih produk yogurt kita ke dokter-dokter atau ke perawat-perawat. Jadi jangan terlalu fokus di atasnya dulu Mbak. Kalau menurut saya pribadi ya, coba cari kira-kira kalau orang itu atau konsumennya yogurtnya ini dapat informasi itu dari mana aja sih? Terinfluence-nya sama siapa aja sih? Karena kalau misalnya masuk ke food blogger dulu itu biasanya terlalu umum tuh Mbak. Karena kita ngebahasnya semua makanan kan. Nah kalau menurut saya pribadi coba cari micro influencer yang ngebahas tentang kesehatan atau ngebahas tentang manfaat dan sebagainya tadi ya. Sebagainya, ya. Kalau menurut saya pribadi sih itu Mbak. Itu pertanyaan adalah Mas Arief sudah nge-review punya Habo kan gitu ya. Nah nanti monggo selesaikan secara adat gitu maksudnya gitu Mas Arief. Gitu ya. Mbak Yola memperkuat apa yang disampaikan Mas Arief. Bagaimana sih untuk kita ngatasi ya? Karena di lini produksi ini bagian yang sangat penting ya. Waktunya nggak lama, sementara permintaan juga cepat. Kami silakan Mbak Yola. Sebenarnya ini tuh challenge-nya Saladnyo sama Juicy Juice itu sampai sekarang sih. Jadi kalau misalkan dibilang udah tahu belum caranya, kita masih berusaha terus karena masalah operasional kan makin besar tuh makin beda caranya. Mungkin waktu aku dulu bikin cuman 10 cup, sekarang sama bikin 100 cup caranya udah beda gitu. Kalau misalkan dulu aku selalu pakai trial error, jadi aku tes nih, misalkan cara buat kayak gini tahannya berapa lama, apalagi kita kan punya belasan jenis buah. Misalkan si semangka doang, semangka aja tahannya berapa hari setelah dipotong tuh gimana, terus cara simpennya gimana. Itu tuh trial errornya banyak gitu, sampai akhirnya misalkan kayak dulu saus dulu kan aku aduk sendiri, nah sekarang kita udah pakai packaging mesin. Nah itu caranya gimana, sebenarnya banyak searching dan banyak trial error sih. Kalau satu salah coba lagi yang lain. Terus kalau untuk sekarang step yang aku lagi hadapin itu aku lagi hiring orang teknik pangan jadinya. Jadi supaya aku tahu gitu dari profesional kalau misalkan informasinya cuma dari aku kan terbatas ya untuk masalah-masalah teknis kayak gitu. Tapi selain itu nggak perlu hiring orang teknik pangan, sekarang ada yang namanya ChatGPT. Kalau misalkan Mbak tahu, ChatGPT kamu bisa tanya semuanya di situ gitu. Jadi mungkin dari situ dapat informasinya dicoba lagi gitu.
Paling gitu sih Pak. Siap, makasih Mbak Yola sharingnya Mas Arif. Ya, sama-sama. Tepuk tangan dong jawaban dua entrepreneur kita. Bu Siwi, meskipun Pak Robi tadi sudah muter-muter, menjadi bagian penting bagaimana bersama-sama kita kejar target 4%, tetapi juga ada nilai tambah di UKM kita. Nah nanti juga Mbak Vera seperti yang tadi. Monggo Bu Siwi. Ya, saya menjawab Mbak Ernest lagi. Jadi targetnya pengennya apa gitu ya. Kalau kami kan sudah jelas tadi, pengennya teman-teman ini naik kelas gitu. Naik kelas tuh pasti yang kelasnya PAUD jadi TK menjadi SMP. Tapi saat SMP ke SMA bisa akselerasi enggak? Bisa kan ada tergantung programnya. Nah yang paling penting adalah keinginan kami, ini lebih ke komitmen dan bagaimana kita itu punya semangat yang sama. Itu keinginan kita, jadi kalau ujung-ujungnya ya tagline tadi, naik kelas dan tercapai apa yang sudah kita targetkan. Karena di saat kita targetkan itu kita sudah menghitung. Ini dampaknya seperti apa? Kenapa 4%? Dampaknya pasti tidak hanya bicara kepada UMKM-nya yang memang pelakunya saja, tapi dampak multiplier efeknya itu masuk. Nah, kalau kami berharap salah satunya dengan Jogja Coffee Week ini menjadi salah satu strategi, ini menjadi kesempatan yang sangat istimewa bagi kita semua karena kami pun dari pemerintah daerah bisa lebih tahu sebetulnya kondisi UMKM di DIY ini yang mungkin kemarin belum terjaring, belum bergabung dengan kami, oh ternyata ada potensi-potensi yang bisa kita sama-sama tingkatkan. Mungkin bisa menjadi mitra, mungkin belum bergabung ke Sibakul, atau mungkin belum ada melakukan pendataan di Sibakul, tapi juga menjadi mitra Sibakul dalam sama-sama melakukan pembinaan kepada para pelaku UMKM yang akan kita naik kelasan. Karena potensinya sangat luar biasa, menurut kami seperti itu. Oke, terima kasih Bu Siwi, kita berikan aplaus atas jawabannya dan kita siap untuk bersinergi Bu Siwi. Mbak Vera tadi Pak Robi, ayo ini agar biar naik kelas dan ekspor nih, apa yang bisa disupport, silakan. Ini juga sejalan dengan pertanyaan Mbak Ari, Habo Yogurt. Sebelumnya saya ikut promosi ini. Saya tuh enggak bisa pindah ke lain merek. Pokoknya Habo. Ini Habo Lover Keren, ini. Habo Lovers. Ya, favorit saya adalah original less sugar dan avocado less sugar. Itu. Ya. Jadi Mbak Ari, ini sebelumnya saya juga tergelitik banget dengan apa ya, tadi yang dikatakan Mbak Yola. Ini kembali lagi ke wirausaha belia tadi ya. Ada pertanyaan dari ini dari kampus atau dari yang mewadahi mereka. Kalau wirausaha belia di kampus tuh kok datnyeng kalau kata orang Jogja ya. Jadi ada yang semangat, hilang, turun, hilang, naik. ya. Ini saya sangat membutuhkan kayak Mas Arif itu untuk memotivasi mereka. Karena semangatnya tuh sebenarnya supaya mereka tuh bisa sustain, bisa terus. Anget-angetan gitu ya. Nanti lulus itu sudah bye-bye, enggak ditinggal gitu usahanya, dia mencari yang lain. Nah supaya enggak anget-angetan seperti ini sebenarnya kuncinya adalah cuan ya Mbak ya. Kan motivasinya salah satunya itu. Iya kan mereka harus bisa benar-benar beli tanpa lihat harganya cuan. Iya. Nah ini yang seperti Mbak Ari pun nanti juga bisa berkiprah di program kita ini. Karena para mahasiswa bisa menjadi kepanjangan tangan Mbak Ari untuk memasarkan Habo Yogurt. Mungkin nanti disesuaikan dengan pangsa mereka. Katakanlah kalau harganya mungkin sekitar 10.000 sampai 12.000-an. Kalau untuk mahasiswa bisa dibikin kemasan yang harganya bisa jual di 6.000 misalnya seperti itu. Jadi kemasannya nggak usah sebanyak itu, tapi ada kemasan yang mini-mini disesuaikan dengan pangsa pasar mereka seperti itu. Kalau dukungan kami Mbak Ari salah satunya itu tadi ya wirausaha belia. Terus kalau kita senang banget untuk bermain di komunitas, di kelompok usaha, di klaster usaha seperti itu karena kita mensinergikan supaya mereka memasarkannya gimana ya. Oh ada stakeholder kita yang mayung itu. Hari ini kita bertambah lagi dengan Mas Arif. Mohon nanti supportingnya terus. Nah, ini harus deret-deret untuk Jogja nih. Mbak Yola sama Mas Arif untuk bangun Jogja. Ini aset Jogja benar. Siap. Iya. Ya, mungkin seperti Baik, itu Mas. tepuk tangan untuk 4 narasumber kita. Yo ayo, ayo, ayo pasti